Marhobas Horas, kali ini saya ingin membahas tentang patrilineal di kalangan orang Batak. Jadi orang Batak itu adalah salah satu etnis yang menganut paham patriarkis. Jadi keluarga-keluarga Batak dikenal dengan keluarga-keluarga patriarkis. Dan bukan hanya Batak ya, banyak sekali. Kayaknya boleh dikatakan tuh di seluruh dunia itu mungkin di atas 95% mungkin masyarakat patriarkis, di mana posisi laki-laki itu selalu diposisikan sebagai posisi yang dominan gitu. Mungkin ada beberapa etnis, kalau di kita ada Minang yang disebut dikenal dengan aliran matrilineal ya gitu. Nah, poinnya adalah bahwa bagi masyarakat Batak posisi laki-laki itu adalah paling tinggi gitu. Artinya dialah yang punya power, dia yang mengatur di kehidupan sehari-hari baik di rumah tangga maupun di komunitas dan seterusnya. Tapi ada yang karena itu pula kenapa di masyarakat Batak itu sangat kental, karena ada istilah anak niraja. Jadi di masyarakat Batak itu ini sering ditanya teman-teman yang non Batak ya, kenapa sih, apa sih maksudnya anak niraja dan boru niraja gitu kan. Jadi sebetulnya ini yang saya pahami ya, bahwa disebut anak niraja, boru niraja gitu. Jadi baik laki-laki dan perempuan di masyarakat Batak itu ya semuanya berharga, disebut sebagai anak raja dan putri raja gitu. Tapi tentu saja ada makna di balik itu, tentu punya makna filosofis ya, bahwa sebagai orang Batak, maka kalau dia sebagai laki-laki, maka dia harus berperilaku sebagai anak niraja, sebagai putra raja. Begitu juga dengan si perempuan gitu. Nah, tapi yang paling menonjol adalah soal anak niraja ini ya. Kalau boru niraja nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Nah, kalau anak niraja ini mohon maaf nih kepada para lelaki Batak. Menurut aku ini banyak dijadikan argue atau semacam alasan untuk menjadi petantang-petenteng gitu loh. Jadi karena ngerasa dia anak niraja, maka misalnya kaum perempuan harus manut sama dia. It's okay gitu kan, sebetulnya nggak ada masalah dong gitu. Misalnya di dalam keluarga lah, di dalam keluarga kalau dia memposisikan dirinya sebagai anak niraja atau dengan patriarkis gitu kan, berarti kan si perempuan, si istri harus nurut sama dia, harus ikut. Tapi kan lihat juga, pantas nggak nih orang menyandang gelar anak niraja ini gitu loh. Artinya gini, kita kalau ini ya, raja, seorang putra raja atau disebut raja, dia pasti punya sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Ya setidaknya turunannya, ya kan, dia berasal dari turunan raja gitu kan. Atau kalau misalnya gini, anak niraja, berarti dia juga berperilaku seperti putra raja. Putra raja berarti apa? Tanggung jawabnya besar. Seorang raja tentu pasti mengayomi komunitasnya, mengayomi masyarakatnya, ya kan? Gitu. Makanya jadi dia bertanggung jawab, mengayomi, tentu saja punya leadership, ya kan? Mumpuni sehingga dia layak mendapatkan penghormatan sebagai putra raja itu, gitu loh. Gitu. Jadi kalau kita analogikan terhadap kehidupan masyarakat orang Batak, ya, kalau para lelaki Batak merasa dirinya seperti anak niraja atau disebut anak niraja, maka berperilakulah sebagai anak niraja. Anak niraja adalah orang-orang atau seorang putra yang punya tanggung jawab penuh terhadap orang-orang, setidaknya kalau dia di keluarga ya terhadap keluarganya, ya kan? Kalau dia di komunitas ya terhadap komunitasnya, gitu. Jadi panutan, ya kan? Jadi panutan orang-orang di sekelilingnya, menunjukkan kepedulian, menunjukkan tanggung jawab. Ya itu gitu loh. Jadi bukan berarti kalau anak niraja terus lu jadi sesuka hati. Ini kan banyak di keluarga Batak nih. Apalagi sekarang ini ya miris sekali di media sosial itu. Aduh, kalau kita lihat kok banyak banget sekarang ini keluarga-keluarga Batak masih muda-muda, mungkin yang dulu jarang lah kita temukan ya. Itu kok kayaknya masih muda-muda udah
udah berantakan karena yaitu si suami yang kurang bertanggung jawab, kemudian masih terini dengan keluarganya, dengan khususnya dengan ibu gitu kan, masih diketekin lah gitu ya. Jadi mungkin ada pergeseran nilai, pergeseran konsep atau pergeseran makna tentang anak niraja ini gitu loh. Nah, jadi buat kalian ito-itoku, pariban-pariban, laki-laki Batak, kalau mau diperlakukan atau disebut sebagai anak niraja dan mau diperlakukan sebagai anak niraja, maka Anda berperilakulah sebagai anak niraja gitu loh. Bukan berarti karena Anda sebagai anak niraja terus Anda harus ngongkang-ngongkang di lapo, berlaku sesuka hati kepada istri, kepada anak, gak bertanggung jawab, terus apa aja kemauanmu harus dipenuhin, dilayanin, mulai dari yang receh-receh, dibikinin kopi, dibikinin makan, bukan itu anak niraja. Gak ada anak niraja kayak gitu. Anak niraja, ini raja yang sesungguhnya ya, anak niraja itu ada dayang-dayangnya, ada yang ada yang melayanin dia, dilayanin dengan sebegitunya ya, karena dia memang layak mendapatkan itu gitu, layak diperlakukan seperti itu, bukan hanya sebatas gelar dia mentang-mentang lalu dia mendapatkan itu, nggak seperti itu konsepnya gitu loh, gitu ya. Jadi jangan macam-macam sama Pak Hobas, oke?